Rijbewijs. Itu Rijbewijs dari bahasa apa sih? Bahasa Belanda. Artinya? Artinya Di sebelumnya kan membahas tuh ada mobil balapan gitu ya, anyar panarukan. Itu kan mungkin belum ada pakai Rijbewijs. John Potter itu pemilik kendaraan bermotor pertama Iya. di Hindia Belanda atau Indonesia. Dan ketiga nih yang kita nggak ketemu sekarang. Oh, sekarang nggak ada? Nggak ada. Itu Setiap langkah punya cerita. Dan setiap cerita punya titik mula. Di sini kita bakal ngobrolin banyak hal dengan cara balik lagi ke titik paling dasar. Mari kita mulai dari kilometer 0. Halo, berjumpa kembali bersama podcast Kilometer 0. Saya Roli Sijabat dan di samping saya ada James Luhulima. James Luhulima. Ya. Kita akan masuk lagi dalam sebuah episode yang menarik. Setelah sebelumnya kita membahas tentang titik-titik nol kendaraan, bagaimana mereka tiba di Nusantara. Tapi yang menarik hari ini adalah selain kendaraan, saya membawa SIM saya nih ya. Ini adalah surat izin mengemudi yang menjadi sebuah paket saat kita berkendara, baik itu motor maupun mobil, kudu dibawa. Jangan lupa kalau nggak mau ada masalah ya di jalanan. Yang menarik, para penonton, ini zaman dulu kalau kakek saya selalu bilangnya ini bukan SIM, Rijbewijs katanya. Rijbewijs, benar ya? Bah? Benar, Rijbewijs. Itu Rijbewijs dari bahasa apa sih? Bahasa Belanda. Artinya? Artinya ya SIM, surat izin mengemudi. Oh, Rej. Rijbewijs itu bahasa surat Ya izin kan, mengemudi. Rej itu untuk Oke. berkendara. Artinya Rijbewijs kalau itu- saya ke Belanda nyetir mobil ditanya, where's your Rijbewijs? Ya, Oke. waris ya, Namanya nggak berubah ya dari dulu Iya. sekarang di sana ya. Rijbewijs. Oke. Ya. Nah, ngomong-ngomong sekarang udah ada ketemu sama Bang James Luhulima nih. Lihat rambutnya putih, masih punya SIM nggak? masih. Masih berlaku ya? Tahun ini mesti diperpanjang. Kapan terakhir melakukan perpanjangan SIM? Eh, 5 tahun lalu? 5 tahun lalu. Ya karena tahun ini nanti harus memperpanjang lagi. Harus Jadi perpanjang ya. 5 tahun lalu. Berarti udah berapa kali ganti perpanjangan SIM, Bang James? Udah lama bener, udah 10 nggak kali inget ada, ya. 10 kali ya? Udah berapa kali. Tapi prosesnya mungkin udah hafal nih Bang James ini. Kalau datang untuk bikin SIM pertama ngantri dulu ya. Ya, Kalau nggak ngisi dulu apa? formulir. Formulir banyak, kemudian ada tes psikologi kalau nggak salah, tes kesehatan, tes mata kalau nggak salah ada juga Tes ya. mata ya. Karena dia harus bisa menentukan mana lampu merah, lampu kuning. Tes buta warna juga ada. Iya, tes buta warna kan. Supaya dia bisa membaca yang namanya rambu-rambu jalanan. Kan rambu jalanan punya makna tuh, ada rambu hijau, rambu merah, rambu biru gitu ya. Tapi anyway, dari apa yang kita alami sekarang nih Bang, kita coba lagi balik lagi ke saat tahun 1900-an. Kalau nggak salah kan Abang pernah membuat sebuah buku yang mengacu pada sebuah buku, apa bahasa Belandanya, roda apa, mobil setan apa? Devilswagen atau kereta Volkswagen setan. ya. Waduh, ngomongnya ini udah muncat-muncat. Devilswagen itu kereta setan kalau Kereta setan ya, Devilswagen ya. Nah, di buku itu mungkin Abang bisa cerita, kapan sih mulai pertama kali ada Rijbewijs seperti ini ya? Karena kalau kita lihat edisi sebelumnya kan membahas tuh ada mobil balapan gitu ya, anyar panarukan. Itu kan mungkin belum ada pakai Rijbewijs. Kalaupun ada Rijbewijs mungkin bisa jadi polisi saat itu juga bingung ya, ini mesti ngeceknya gimana gitu. Nah, mungkin bisa cerita dulu seperti apa sih? ya kita sebenarnya beruntung kepada John Potter. Oke. John Potter itu pemilik kendaraan bermotor pertama Iya. di Hindia Belanda atau Indonesia. Dia menggunakan sepeda motor pada tahun 1893. 1893, oke. Jadi dia termasuk orang pertama di wilayah di Pulau Jawa lah yang menggunakan kendaraan bermotor, Roda yaitu dua. sepeda roda 2. Nah, tahun 1929 ketika ada
hari ulang tahun majalah Head Sport Blood di Surabaya. Oke. Itu dia bercerita bagaimana dia pertama kali menjalani uji SIM di Surabaya. Dan itu dia bercerita pada tahun 1900. Oke, bisa dikatakan berarti John Potter ini adalah orang pertama yang melakukan pengujian SIM, mendapatkan SIM. Ya, Rebewes. paling nggak menurut buku Kereta Setan ya, Oke. Devil's Wagen bilang dia orang pertama. Dan dia bercerita bahwa pada tahun, dia kan tadi naik motor 1893 kan, kemudian pada tahun berikutnya dia juga membeli mobil. Nah jadi dia, karena dia baru bikin SIM-nya tahun 1900, berarti dia udah berapa tahun ya, sekitar 6-7 tahun dia udah pakai kendaraan, tapi belum ada SIM. Persyaratan SIM baru ada tahun 1900. Jadi ketika dia akan menguji SIM, ya semua orang udah kenal di Kota Surabaya di itu. kota Surabaya udah dikenal, dia udah sering nyetir lah ya. Lalu lalang lah ya. Ya. Oke. Lalu dia ikut tes. Nah, dia bercerita bagaimana sih cara tes Pengujian itu. SIM saat itu. Jadi dia bercerita dia diuji di pertama teori ya seperti biasa, aturan lalu lintas. Ya, mungkin pada zaman itu belum selengkap sekarang, tapi ada aturan lalu lintas, dia itu tes itu dulu. Kemudian tes kompetensi cara dia mengendarai mobil. Oh, keterampilan. Ya, pegang keterampilan. setir, bawa kendaraannya. Jadi di Palmelandstraat, kalau sekarang tuh Jalan Panglima Sudirman di Surabaya. Surabaya. Lalu dari sana dia di jalan raya, lalu dia ke jalan Scheepmakers park ya. Jadi itu taman pembuat kapal. Sekarang jalan Taman Ade Irma Suryani. Oh, Surabaya. Surabaya. Nah, di situ dipasang bendera-bendera ya. Kalau sekarang mungkin cone. Cone, lalu dia disuruh mundur, disuruh belok. Dia melakukan manuver ya. Nah, nanti cone yang jatuh dihitung. Semakin banyak cone yang dijatuhkan, berarti dia nggak lulus kalau nggak. Mengurangi poin. Ya, tapi dia bagus lah selama dia melakukan. Ya karena dia udah pengalaman menyetir juga. Iya. Jadi semuanya mulus. Nah, lalu dia mendapat pada tanggal 11 Desember kalau 11 Desember. 11 Desember dia dapat tahun 1900 dia dapat SIM. Izin akhirnya. Ya, dapat Rebewes itu Ini ya. Tapi bentuknya satu lembar kertas. Nah, yang menarik dari kertas ini, selain dia dinyatakan lulus dengan memuaskan dalam pertama kompetensi mengendarai mobil, kedua pengetahuannya akan aturan lalu lintas, dan ketiga nih yang kita nggak ketemu sekarang. Oh, sekarang nggak ada? Nggak ada. Itu adab atau sopan santun berlalu lintas. Etika. Ya, bagaimana cara kita di jalanan, kalau kita mau mendahului semua, atau kalau ada orang menyeberang itu sebenarnya ada di zaman itu gitu. Tapi sekarang kita di dalam SIM kita kan sekarang cuma ada teori sama praktek. Udah teori gitu. Praktek teorinya pun mungkin lebih banyak, kebanyakan adalah satu, memahami aturan, belajar rambu-rambu, arti rambu gitu ya. Marka jalan, garis putus-putus sama garis solid bedanya apa. Tapi adab memang tidak ada ya. Tapi ini menarik sekali sih kalau kita bicara adab. Karena justru itu yang dibutuhkan mungkin sekarang ya. Ya, jadi guys, kelihatannya bisa tahu sekarang awal mula kenapa Rebewes ini. Kita perlu berterima kasih tadi sama seorang warga negara Inggris ya. Iya, keturunan Inggris. John Potter ya. John Potter. Dan seorang, kalau nggak salah dia seorang buruh di pabrik. Dia ini teknisi di pabrik gula Umbul. Oke, teknisi pabrik gula Umbul di Probolinggo ya. Dan dia naik motor pertama, kemudian mobil pertama. Nah, bikin SIM pertama. Oh, SIM pertama. Kalau bedanya dengan Paku Alaman, kalau nggak salah Paku Alaman Paku 10. Buwono. Paku Buwono 10. Paku Buwono 10. Paku Buwono 10 waktu itu memang pemilik mobil pertama di Pulau Jawa ya. Iya. Nah, tapi waktu itu kan yang mengendarai adalah
drivernya, orang Chauffeurnya, Chauffeur. Chauffeur ya. chauffeur orang Belanda. Jadi dia disetirin. Oh gitu. Dia disetirin. Jadi mungkin kalau lihat ini ya, kalau lihat pernyataannya John Potter, pada waktu itu John Potter udah punya juga SIM internasional yang dia bikin di Paris. Oh dia udah punya SIM. Nah, John Potter pada saat itu, tapi kan nggak berlaku di Indonesia. Ya. Nah, jadi kelihatannya jangan-jangan juga drivernya atau chauffeurnya Yang si orang Belanda itu juga udah punya SIM internasional. Oke. Guys, menarik sekali ya bahwa ternyata SIM ini menjadi salah satu alat penting, bukti penting bahwa si pengendara mobil ini diakui keterampilan dia, kompetensi dia, tapi adabnya belum. Adabnya belum. Nah, itu mungkin jadi salah satu diskusi menarik. Tapi kalau kita bicara SIM, kalau kita lihat di pojok kirinya itu ada bahasa Inggrisnya itu, Bang, ada driving license. Driving license ya. Driving license. Maksudnya kenapa sih? Kenapa mesti ada bahasa Inggris di sini kira-kira? Ya, jadi kalau ketika kita di luar negeri, kan kita ada dua pilihan. Kita bisa membuat SIM internasional dulu di Indonesia, lalu kita bawa ke luar negeri, atau kita menggunakan SIM Indonesia. Karena di beberapa negara kadang diakui. Ya, betul sekali. Meskipun memang mungkin ada perbedaan berlalu lintas ya. Iya. Seperti negara jalur kiri, jalur kanan. Ya, jalur kita di kiri atau di kanan. Mungkin ada perbedaan itu, tapi umumnya seperti saya waktu saya ikut test drive di Jerman. Cuma ditanya, ada driving license nggak? Saya kasih lihat SIM Indonesia, mereka baca ada tulisannya driving license, langsung dikasih. Menarik sekali. Sama persis dengan teman saya yang kemarin ke Australia, dia bilang di Australia sangat mudah. Dengan kita menunjukkan driving license, itu bisa langsung rental mobil dan itu bisa langsung dibawa gitu ya. Tapi ada satu negara yang SIM kita nggak berlaku, itu Jepang. Kenapa begitu? Gini, even di Jepang ini kan memang sangat ketat ya persyaratan kita membuat SIM. Karena contohnya saya pernah diajak sekali melihat pembuatan SIM di Jepang. Jadi sebelum masuk mobil, kita mesti kelilingin mobil dulu, lalu kita duduk, matur semua, pasang sabuk pengaman. Yang terakhir kita lakukan adalah menghidupkan mesin. Nah, kalau kita salah dalam tahap itu, langsung batal SIM-nya. Jadi kita nggak dikasih SIM. Nah, mungkin orang Jepang itu ngelihat di Indonesia kayaknya pemberian SIM itu tidak seketat di sana. Di Jepang. Sehingga saya dengan SIM Indonesia maupun menggunakan SIM internasional nggak boleh mengendarai kendaraan biasa di jalan raya. Tapi herannya teman Malaysia nggak apa-apa. Jadi guys, menarik sekali ya bahwa ternyata pengalaman Bang Jeff di Jepang yang dilihat sebetulnya bukan masalah kompetensi, tapi masalah urutan, prosedur. Seperti tadi dikatakan, sebelum dia nyetir mobil, dia harus melakukan ritual keliling mobil dulu gitu ya. Terus duduk dulu, tidak boleh nyalain mesin, tapi dia langsung pasang safety belt dulu, baru setelah aman semua dia nyalain. Tapi yang terjadi di Indonesia mungkin bisa kacau urutannya ya. Contohnya misalnya, masuk ada yang langsung, jalannya, terus dia langsung sambil jalan pasang safety belt. Ya hal seperti itu kelihatannya. Nah, yang menarik Bang, saya pengen bertanya nih, kapan sih kira-kira setelah dulu RBWS ini dibikin tahun 1900, ini dulu dikeluarkan oleh Bupati ya? Ya kira-kira namanya kepala residen, kepala karesidenan ya. Sekarang kira-kira setara dengan Bupati. Artinya dia orang Indonesia, orang Belanda dulu? Dulu orang Belanda. Belanda ya? Nah, kira-kira menurut pengetahuan Abang, kapan mulai masuk ke pemerintah Indonesia ngurusin mengenai RBWS ini? Apakah setelah Indonesia merdeka gitu 1945 udah mulai ada shifting atau mungkin ada butuh waktu? Karena gini, sebetulnya kan yang terjadi adalah 17 Agustus tahun 45, kan Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Lalu Belanda
dan pasukan sekutu kembali ke Indonesia akhir September kembali tahun 45 ya. Jadi di Jakarta waktu itu ada 3 pusat pemerintahan. Ada pemerintahan Belanda yang kita kenal Nika, lalu ada pemerintahan sekutu di Duta Merlin, pemerintahan Nika tadi di Istana Merdeka, dan pemerintahan Indonesia di rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56. Nah, zaman itu mungkin masih ada dualisme ya, karena Belanda tetap melakukan kegiatannya, lalu baru pemerintahan itu sepenuhnya jatuh ke pemerintah Indonesia itu tahun 50. Oh 50 setelah. Jadi setelah konferensi Meja Bundar tahun 49, lalu begitu tahun 50 baru itu terjadi perpindahan. Jadi kelihatannya baru di situ SIM sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Mulailah hilang yang namanya RBWS itu menjadi SIM gitu ya. Iya, akhirnya jadi ya orang dulu sempat kenal RBWS juga. Jadi RBWS dari RBWS jadi RBWS, lalu akhirnya jadi surat izin pengemudi. Akhirnya orang Indonesia kan seneng singkatan. Akhirnya SIM. SIM A, SIM B, SIM C, SIM D gitu ya. Nah, kira-kira kapan terjadi transformasi dari selembar kertas menjadi kartu kecil begini? Seingat saya waktu saya pertama kali bikin SIM, itu saya bikin kira-kira tahun 70-an. 70-an lah. 70-an udah begini? Tahun 70-an ya belum sebagus itu, tapi mirip KTP kartu, sekarang lah ya. Ada fotonya. Ada fotonya, jadi mirip kertas KTP sekarang, terus kemudian di laminating belakang. Kita coba kembali ke titik 0++ ya, maju dulu nih. Karena tadi Bang Chan bilang 70-an. Pertama kali bikin SIM masih ingat nggak dulu prosesnya bagaimana tahun 70-an itu? Ya seperti sekarang kita daftar, saya ingat di Komdak ya, dulu Komdak namanya. Sekarang Polda Metro. Terus waktu itu kita teori dulu, udah lulus baru praktek motor ya. Ada angka 8. Oh susah juga tuh 8. Iya. Nggak setiap orang bisa loh. Kita angka 8. Cuma kan ya jujur aja zaman itu ya. Sebelum kita bikin SIM kan kita udah bisa lah naik motor. Iya bisa dulu. Udah bisa dulu. Nyolong-nyolong ya. Jadi ketika bikin udah tinggal ikut. Udah lancar lah. Hanya tinggal formalitas aja. Formalitas ya. Keluar. Tadi kita sempat ngobrol Bang. Bahwa ternyata biaya SIM saat zaman Belanda dibandingkan dengan pembuatan SIM sekarang, rasionya ada kaitannya dengan harga minyak bumi katanya, harga BBM. Benar nggak? Kira-kira begitu ya. Gimana penjelasannya? Ya sebenarnya rasionya nggak ada. Tapi gini, John Potter bercerita waktu dia bikin SIM, itu harganya 75 sen. Nah pada zaman itu dengan 75 sen kita bisa beli 1 black kaleng minyak bensin. Isinya tuh 18 liter. 18 liter. Jadi 75 18 liter. Nah kalau sekarang harga bensin kira-kira di 20-an atau katakanlah 28. Kali 18 ya jatuhnya sekitar segitu. Karena sekarang kan biaya resmi SIM tuh sekitar 200 berapa. Terus tambah biaya tes psikologis atau apa. Kan akhirnya ya 300-an ya. Jadi ya mirip-mirip 18 liter juga gitu loh. Jadi saya tertarik juga. Tapi memang nggak ada secara tepat nggak ada hubungannya. Tapi kok penetapan harga SIM sekarang sama SIM zaman dulu cocok ya. Cocok. Artinya harga bahan bakar SIM itu cocok nih sebetulnya. Cocok. Menarik guys, menarik sekali ya. Dari tadi kita bicara tentang SIM, bicara tentang RBWS dulu. Prosesnya dan ternyata ada kaitannya dengan bahan bakar ya. Tapi kalau harga bahan bakar sekarang ini nanti mungkin episode lain kita bicarakan. Bisa Abang ceritakan pernahkah punya pengalaman dengan SIM dan ditangkap polisi? Kebetulan entah kenapa ya kalau ada razia polisi biasanya kok saya nggak diberhentiin. Itu udah berapa kali gitu. Jadi saya tuh termasuk yang
sering sekali kalau ada razia itu nggak diberhentiin. Jadi sangat jarang diperiksa. Oh gitu. Iya, Walaupun polisi banyak. iya, aku nggak ngerti juga gitu loh. Apa karena pede gitu ya? Aku dari waktu masih ngendarai motor sama ngendarai mobil belum pernah diberhentiin. Waduh. Kalau saya beda bang. Kalau saya lagi bawa SIM, nggak pernah diberhentiin. Tapi kalau kelupaan SIM, kadang ditanya. Akhirnya ya kita harus melakukan administrasi pertanggungjawaban. Kenapa SIM itu harus selalu dibawa ya? Tapi ini kalau saya kira Bang James ini nggak pernah ditanya kenapa. Guys, saya rasa karena ada kartunya di sini. Pers. Oke, kelihatannya memang itu bisa sedikit menjawab ya guys bahwa episode sebelumnya kita membahas tentang mobil datang tahun 1894, tahun 1900-an mulai ada pengaturan mengenai SIM oleh tadi Kepala Karesidenan gitu ya. Dan kemudian bertransformasi SIM tersebut baik itu roda 2, roda 4 dan ada tesnya gitu ya. Walaupun ada 3 elemen yang dulu dites mengenai pengetahuan peraturan, kemudian keterampilan mengemudi dan adab sopan santun. Nah, adab sopan santun mungkin dianggap sekarang sudah beradab semua kayaknya ya pengguna jalan ya. Oke, kelihatannya waktunya sangat berjalan dengan sangat cepat guys. Jadi sekali lagi mungkin episode ini mengingatkan untuk guys selalu ingat ya, jangan lupa SIM bikin dengan cara yang benar. Kalau perlu katanya sekarang udah banyak sekolah mengemudi ya Bang ya. Sekolah mengemudi, ikutin sekolah mengemudi sudah mengeluarkan sertifikat. Kalau udah ada sertifikatnya, tidak perlu lagi tes. Biasanya nanti langsung dikonversi menjadi SIM. Dan jangan lupa dibawa kalau jalan kemana-mana. Karena SIM ini sebagai bukti bahwa lulus. Dan ini udah dari tahun 1900. Artinya udah 126 tahun yang lalu nih. Kayaknya gitu aja Bang. Ya, episode kita, terima kasih telah memperhatikan episode ini. Dan pada akhirnya setiap perjalanan membuat kita kembali melihat di mana kita berdiri dan kemana kita akan melangkah. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Kilometer Nol. Sampai jumpa di awal perjalanan berikutnya.